kitab itu di dalam Al-Quran. Taurat bagi pengikut Taurat, Injil bagi pengikut Injil, Al-Quran bagi pengikut Nabi Muhammad, bukan KBBI. Sama Di perempuan dalam Al-Quran kok kitab KBBI. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Allah. Gimana kabarnya Bang Juma? Baik. Seperti tadi, banyak membunuh serigala. Serigala pakai sempak. Umat Yudas ya Bang Juma. Iya. Umat cuplis. Umat cuplis. Jadi Ten belum naik Bang Juma. ya nggak apa-apa. Ya itu hanya cerminan aja ya. Tadi itu sebelum saya naik ke Komal itu teman-teman, beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sebelum saya naik, si Ponga tadi itu si siapa? Sayonara ya. Sayonara ini dengan membanggakan diri gitu bahwa di luar daripada agama Kristen itu tidak menggunakan akal, akalnya terselubung, modal imani saja, kemudian tidak mengerti tentang kebenaran. Akhirnya saya merasa terpanggil, ini harus orang sombong kayak begini harus ditaklukkan kemudian. Ya, ditaklukkan kemudian dengan pernyataan-pernyataannya sendiri. Nah, di ujung muncul si Titan atau si setan ya, mengatakan, membahas tentang kata Allah. Dia tunjukkan di awal, Arab, Allah, Indonesia, Tuhan. Berarti kata Allah yang ada dalam kitabnya itu adalah nama sembahan umat Islam. Dia sendiri membuka aib bahwa ternyata kata Allah itu berasal dari Arab, di mana Arab menggunakan kata Allah yang adalah nama dari pencipta alam semesta. Ya. Sedangkan Tuhan mereka diajarkan sembahan mereka itu dari bahasa Yunani, Theos. Theos ke Indonesia itu bukan Tuhan. Sejatinya Theos itu adalah domba. Theos itu adalah dewa. Kalau Tuhan itu akontas. Nah, itulah yang terjadi di sana teman-teman sekalian. Muncul kemudian penghujat-penghujat yang ada di sana tapi tidak berdaya membendung. Kenapa kemudian saya keluar? Karena saya rasa sudah tidak perlu lagi diperpanjang. Dan saya melihat penonton di sana sudah banyak kali, udah lebih 4.000 gitu ya. Ya minimal pesan yang ingin saya sampaikan bahwasanya buku yang mereka imani itu yang menghantarkan mereka kemudian dipermalukan sendiri. Nah ini sebagai pelajaran juga kepada teman-teman. Jangan pernah masuk ke dalam komalnya orang Kristen kalau tidak minimal menguasai materi dari kitab mereka. Karena kalau tidak, itu bisa ditipu, bisa jadi bulan-bulanan di sana. Oke, begitu sebagai pengantar dari saya. Salam kenal teman-teman semuanya yang ada, silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah baru kali ini nih. Tapi luar biasa Bang Juma. Yang saya pelajari dari mereka adalah tebal mukanya, keberanian kalaupun salah sudah dipojokkan segala macam masih tetap seperti seolah-olah mereka yang menang. Ini mereka dididik seperti apa ya? Makanya nih kalau nggak Bang Juma ya siapapun termasuk saya mungkin kita udah, wah ini gila nih orang, mungkin marah-marah. Tapi tadi yang dibilang Bang Juma tuh jangan sembarangan masuk ke tempat mereka. Mereka tuh kalau sudah dipojokkan, sudah kalah pun sampai mereka menyatakan 2-1. Juma hilang malah. Kalau kamu menang 1000, cita 0 pun bukan itu penting menang atau kalah. Tapi bagaimana yang saya lihat ini pendidikan yang dihadapin kepada mereka sehingga berani dengan muka tebalnya mereka itu dan merasa yakin terus mereka menang, tidak ada merasa bersalah, tidak ada merasa berdosa, dan tadi muka tebal. Dan ini yang memang harus, itu yang saya bilang tadi Bang Juma tadi pagi itu ya. Ini orang memang tidak baik memang. Tapi alhamdulillah lah umat muslim apologet ini luar biasa Bang Juma. Makanya tadi Fusilat 34 ya Bang Juma ya. Itu luar biasa. Hadiahnya Fusilat 35 Bang Juma. Iya betul. Iya, sudah luar biasa. Puas saya pagi ini. Alhamdulillah. Tadi malam saya sempat dengar ketiduran.
Masya Allah Bang, thank you ya. Terima kasih Sama-sama, banyak. Sukses selalu. Siap. Amin. Doa yang sama. Saya turun ya, ucapan yang izin. sama. Makasih. Ya. Bang siapa namanya? Bang NJ, SJ. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Sukses. Amin. Bunda Rahma masih di sana? Masih itu Bang Juma dikeroyok Oh, iya. sama Oten. Ya udah nggak apa-apa. Ya Oten, nanya Oten, pasien. Silakan. Biar dibetulkan Bang Juma ini pikirannya. Tadi 1 jam lebih, 1 jam 30 menit yang pendetanya kan Heeh. benar-benar hanya bisa menipu gitu ya, loncat sana sini, asumsi, angan-angan yang dia Iya. sampaikan kemudian. Nah ini ada Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek kita, capek kita, capek. Nakik kayaknya si kafir pemakam babi ya. Kelihatan kan kalau The Truth itu Ferdinand dan dia bukan Islam, kelihatan kan? Iya, kafir dia iya. Makanya dia bilang saya mewakili Isa. Kau itu kafir pemakam babi, laknatullah menyamar kau. Bagus, bagus. Harus memang digitukan. Iya. Harus memang digitukan. Jadi dikik gara-gara dibilangi pemakan babi. Ya, dia kau kan dia bilang saya juga ini Islam. Kau itu penipu, kau kafir, laknatullah pemakan babi kau nyamar-nyamar ke Islam. Kau karisten Betul pemakan sekali. babi, laknatullah. Harus digitu. Emang harus digitu. Jadi aku tunjukkan itu Gurunda, Theos itu dewa, pajang di situ. Iya. Nah ini Dia- Tuhanmu ini original teks Biblemu itu bahasa Yunani ya, Theos. Theos itu kita lihat KBBI, kita lihat terjemahan Google. Itu dewa, aku pajang. Wis, mantap sekali. Keren. Sementara KBBI itu Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama, iya aku buka itu Deng, aku buka. Ini Bukan KBBI menurut dikatakan- KBBI. Allah itu nama Tuhan orang Islam, nama sembahan orang Islam. Bukan disebut gelar Apa kan dia di sana. bilang? Kau itu sana sembah, kau sembah sana Zuma Tuhanmu. Putus asa Gila nih. orang Kristen iya. Bang Iya, Zuma orang mana, Bang? astagfirullahaladzim. Saya orang Makassar, Bugis Makassar. Humbo Magasan. Salam Iya. kenal Bang dari Madura. Madura, oke. Iya. Nah, saya tahu nama Bang Suma sering nonton Edis TV itu. Wah itu sama aja itu. Edis TV itu juga. Tapi males nonton di sana. Yang Islam jawabnya cuma bisa iya atau tidak. Tapi Edis itu pun tidak bisa diajak diskusi Bang. Karena dia itu hanya satu arah. Iya, Dia dia nggak bermain kata doang dia, Bang. main kata betul. Main kata. Bermain kata tapi nggak masuk akal gitu. Ya. Sementara kalau dia ditanyai tentang Bible dia nggak bisa, dia nggak mampu untuk. Bukan nggak mampu, dia tahu kelemahan agamanya itu di situ. Bahwa musuh terbesar Kristen itu adalah Bible itu sendiri. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ada yang oten di bawah, silakan dinaikkan. Masih ada waktu 1 jam. 20 Ya, yang menit. Oten silakan naik. Usman Kejo, selamat pagi. Usman Kejo, selamat pagi. Mana ini momotku nih, momot aku nih. Di sana masih rame ndak nonton? Udah turun ya? Saya Banyak sengaja turun, buka Bang. kamera karena ada di sana Bang Sumakawe kan. Iya, banyak yang tuan. Udah Yang- pada udah pada mau keluar tuh. Yang KW itu masih di sana. Tadi itu Nggak tahu ya dia pajang pokoknya itu tadi. Waalaikumsalam. Keren Bunda Rahma. Cuma ini aja Bunda Rahma. Terima kasih udah apa. Aku di bawah aja. Ya, Oke, makasih teman-teman semuanya. kasih Bang Hamzah. Lanjut. Ya, Bustan, Bang Bustan, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang mau kita. disampaikan? Kalau Bang? saya kan, ya frontal gitu nggak apa-apa. Nggak masalah. Pengen nyapa doang ke Bang Zuma. Iya, Dari Madura. Bang. Iya bang, iya bang. Sama-sama. Iya, Saya Madura juga, Bang. Samanya kita. Ya, pamit turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang Oten silakan naik. Yang Oten silakan naik, yang Kristen, saudara Kristen silakan naik. Kayaknya kalau ada Bang Zuma agak berani dia naik. Enggak, ada juga yang sudah putus kabelnya bang, berani mereka. Bang Juma udah sarapan, Bang? Udah, Udah alhamdulillah. 2 kali ya? Sekali. Sekali ya. Kasihan tadi itu, Saya- menutupi Saya masih kelemahan dengan tertawa. Iya, dia tutupi ini ketululannya dengan ketawa-ketawa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pandi host ada yang mau Bang Zuma, tadi saya sempat lihat di Komal Oten itu, jadi kayak main keroyokan mereka itu. Iya, Nah, saya sih pikir mereka ini memang ngincar Bang Zuma. Jadi selama ini kan mereka nggak bisa tuh kalau lawan Bang Zuma itu selalunya mereka habis lah, nggak bakal bisa berkutik. Jadi mereka ini memang sengaja ngincar Bang Zuma. Kalau Bang Zuma udah dihabisin, mungkin pikiran mereka ya udah dianggap tamat lah. Tapi itu nggak akan mungkin. Makanya mungkin sih kalau saran saya nggak perlulah naik-naik di komal-komal yang kayak gitu, yang caranya cara-cara biadab. iya. Biarin aja mereka kalau mau belajar ya masuk ke komalnya Bang Zuma aja. Iya, insya Allah bang. Iya, sakit hati juga rasanya kalau mereka itu udah mulai menghujat. Ya begitu aja ya Bang Juma ya. Iya bang, makasih bang Yan. Sehat selalu Bang Juma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na. Selamat pagi Bang Abu Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang Zuma, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Kang wabarakatuh. Dito. Saya tipu. Disebutkan pemakan babi, dia tersinggung dikata dia babi. Iya, dibilangnya dia, aku bilang babi. Kupingnya rusak ya mas. Salah tangkap terus dari tadi dia itu. Hostnya. Allah Akbar, Allah Akbar. Tadi itu ini bang, tadi itu sombong kali dia ngomong Kristen agama yang benar. Kemudian Paket Bang ya? Atas nama siapa? Ridwan. dia katakan bahwasanya di luar agama Kristen itu tak mengerti apa-apa, hanya modal imani saja. Mereka mengatakan orang di luar Kristen itu tidak menggunakan akal. Pokoknya Kristen yang paling hebat. Jadi aku bilang, setinggi apa ilmu orang ini memahami agamanya sendiri? Coba naik Begitu saya naik, ternyata memang double kosong. Yesus terakhir dia katakan maha mengetahui. Minta dalil cuman bisa tertawa. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, selamat pagi Bang Inden. Bang Inden 1323. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi saudaraku.
Agamanya Kristen atau Islam, Bang? Kristen. Oke. Silakan, Bang Juma. Ada yang mau ditanyakan dengan Bang Juma, Bang Inden? Ada. Mau tanya Ada yang mau apa nih, Juma? diluruskan? Juma mah bukan Kristen. Ya, Bang Juma. Silakan, Bang Juma. Makan tadi. Iya, silakan. Ini mau diskusi apa? Mau bertanya atau mau ditanya atau mau diskusi atau ada materi yang ingin kita kupas bersama? Santai-santai aja dengar Bang Juma ngoceh. Oh iya, makasih. Apa Bang yang mau dibahas? Ya terserah. Boleh nggak kita membahas tentang kesamaan seluruh makhluk ciptaan Tuhan itu? Boleh nggak? Oh iya, mesti itu. Universal. Jadi manusia universal. Baik, baik. Kita ngutip dari kitabnya orang Yahudi boleh ya? Kejadian 6 nomor 3 ya. Ya, baik. Di situ dikatakan kemudian bahwa berfirmanlah Yehova atau Yod-Heh-Vav-He, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi rohnya Tuhan, rohku, berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Tuhan. Sepakat enggak kita di situ? Sepakat. Oke, berarti roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Milik Tuhan ya, roh Tuhan. Di situ tidak dikatakan milik Tuhan. Di situ dikatakan rohku. Ya, roh Tuhan ya. Jadi rohku yang ada di dalam tubuh manusia. Ya. Ya. Nah, sekarang roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu roh apa? Roh siapa? Roh Tuhan. Roh Tuhan. Berarti roh yang ada dalam diri Yesus dan roh yang ada di dalam diri manusia sama kan? Sama. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus bukan Tuhan, itu kan pandangan Anda. Lalu pandangan Anda? Saya aja berkata saya Tuhan. Oh begitu? Oh iya. Alasannya? Bagaimana Anda mau melihat Tuhan, melihat Allah Anda? Oh, kok jadinya ke sana ya? Anda tadi mengatakan Anda Tuhan. Anda berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu kan pandangan Anda, Yesus bukan Tuhan. Iya, karena memang dia bukan Tuhan. Jadi bagaimana Anda mau melihat Tuhan? Tuhan tidak bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat, ngapain disembah? Loh. Kamu sembah sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Oh begitu. Yang tidak bisa kamu lihat, yang tidak bisa kamu ketahui kekuasaannya sampai kemana. Oh begitu. Oh, iya. Jadi menurut saudara yang disembah Anda itu harus terlihat gitu. Terlihat. Oke, Yesus Anda lihat sekarang. Mengetahui kuasanya sampai kemana. Apakah Anda sekarang Tuhan? Apakah Anda pernah melihat Yesus? Iya. Di mana? Saya melihat dan saya menyaksikan. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Anda hidup di 2000 tahun yang lalu? Iya. Udah, ada Kalau nggak? Anda tidak percaya sih, saya hidup 2000 tahun yang lalu. Nanti saya Berarti kau gila. Berarti kau gila. Kau Siapa lagi yang mau gila saya ini datang? bro. Kalau kau gila. Tolong kasih tas saya yang hitam yang di atas meja Bu Rahma. Situ ada cairan. Mau disuntik mati, suntik ya. Iya, Siap, ada siap, Bunda. cairan Suntik mati ketuban saja dia. kuda. Saya udah Ada mati, cairan Bunda, berapa kali udah ketuban mati. Saya kuda udah di heran situ. sama Tolong, kematian. saya mau suntik anusnya dulu ini orang. Gangguan jiwa. Udah. Ini suntikannya. Gangguan jiwa. Suntikan gorila. Gangguan Suntikan jiwa. gorila ini suntik Anda dengan gangguan pantat. jiwa. Anda mengatakan hidup Besok 2000 Anda tahun nggak yang bisa lalu. konten lagi kalau udah Tabe. Berarti abang bapak ini dia tidak percaya. Sebentar bang Oten, Tolong host netizen tuh mengeluh di bawah. Kalau bisa backgroundnya itu dirubah itu banyak itu di bawah keluhannya. Backgroundnya terlalu silau katanya kalau bisa. Mohon maaf ya Gurunda, lanjut. Gimana tuh Saya boleh- cara gantinya, Bun?
Saya boleh jawab dulu nggak? Ya, silakan. Oke, begini, Bang siapa Inden namanya siapa saya tidak tahu ya. Gini, kalau memang Anda percaya sesuatu yang tidak terlihat, berarti dia bukan Tuhan. Maka saya ingin pertanyakan, apakah Anda punya otak gitu? Saya mau bertanya kepada kamu, apakah otakmu sebesar dinosaurus? Udah diturunin aja kalau yang kelas jualan obat kayak gini. Semau mulut kalian mengucap Kalau cuman model pantat ayam, agamamu paling benar kan nggak benar. Pak, kalau Bukan kau pantat gila, ayam Pak, kayak gini untuk apa? berobat. Jangan Bukan paling diskusi benar, kalau tapi gila, agama berobat. yang benar. Gini Bang maaf ya, kalau memang kita mempercayai sesuatu yang ada ya, berarti otak kita tidak terlihat, berarti saya yakin Anda tidak punya otak gitu. Soalnya kamu tidak mempercayai sesuatu yang tidak nyata ya Saya kan? nggak bisa ganti nih ini layarnya. Gini aja lah ya. ya kaca HP-nya aja, layar HP-nya Anda redupkan aja, teman-teman yang Kau turun silokan. orangnya. Kau turun. Iya. Udah turun Oh, notennya, disuruh Bang. bicara Iya, ketuban sia-sia kita kuda. diskusi sama orang yang kayak gitu, Bang. Iya. Kalau sedikit bermakna sih nggak apa-apa. Iya, tadi itu saya minta ikut gabung, tapi ternyata kan tidak dinaikin saya itu. Lumayan juga itu. Di komalnya Oten. Iya, yang tadi itu siapa sih yang jawabnya nggak jelas itu? Oh, itu. Jangankan Anda, Gurunda aja tuh nggak didengerin, apalagi Anda. Oten taunya framing, Bang. Ya, kita sambut tamu kita yang baru naik. Pandi, selamat pagi. Assalamualaikum. Mbel Gedes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbel Gedes. Ya, selamat Selamat siang. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, sebelumnya saya terima kasih sudah dipersilahkan. Sebelumnya saya mohon maaf buat guru-guru semua. Tadi pasien saya lepas, tidak terkontrol, jadi ngelantur kayak gitu. Dia ngaku Tuhan, ngaku hidup 2000 tahun yang lalu. Iya, itu sudah kalau terlalu banyak makan babi kan Bang, makanya agak aneh gitu. Makanya diikat, Bang. Gembel. Iya, Bunda, nanti Agak lepas. saya kasih tahu yang di depan yang jaga itu supaya agak diawasi gitu. Jangan sampai lepas pegang-pegang HP itu rawan sekali itu. Ya, saya di sini mau menyampaikan buat apologet yang ada di sini yang pembela tauhid ya kan. Sebenarnya saya itu tidak punya ilmu untuk berdebat, entah dari ilmu saya sendiri atau dari kitab mereka gitu. Cuma greget aja gitu, kadang kita punya nabi dihina-hina, difitnah, di ini, di itu. Mau masuk tapi nggak punya ilmu, jadi kayak gimana gitu rasanya. Banyak itu yang akun-akun seperti itu. Jadi pesan saya mungkin yang ada di sini semua pantau-pantau yang biasa-biasa aneh-aneh begitulah, masukin aja lah gitu. Jadi kami yang lemah ini biar agak sedikit terobati begitu. Demikian semuanya, saya pamit dulu karena di sini sudah masuk waktu zuhur. Kita mau sembahyang zuhur dulu. Terima kasih semua. Terima kasih, Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kosongkan 2 kursi untuk Oten nih, Bang. Ntar kita naikkan Oten dulu. Oten penyembah manusia. Ya, selamat pagi, cowok jahat. Kamu yang selalu ngeyel ya. Mbak. Ya, ada yang mau ditanyakan dengan Bang Juma? Silakan. Ya baik. Gini Bang Juma, apakah waktu Nabi berperang, apakah dia pernah membunuh? Namanya perang itu kalau tidak dibunuh ya membunuh. Berarti ada yang terbunuh kan? Ya pastilah. Kenapa?
Jadi Emang kau tahu kasihilah musuhmu. Kalau kau datang penjajah, kau cuma tepuk tangan hore-hore. Kemudian Kita harus itu kan menyayangi dia. junjungan. Matilah kau. junjungan itu ya masa ajarannya ya membunuh gitu. Kenapa? Jadi ketika berperang apa Nabi Anda juga merampas wanita-wanita ataupun hartanya gitu, Bang Juma? Jadi yang namanya perang itu dalam kaidah agama samawi itu ada yang disebut harta rampasan perang. Oh, ya. Nabi Musa memiliki harta rampasan perang dan seterusnya. Kenapa? Karena manusia itu cenderung kemudian kepada kemaksiatan. Maka harus ada wakil Tuhan yang datang di atas muka bumi ini yang menegakkan hukum Tuhan dengan cara melakukan pembantaian kepada pelaku-pelaku maksiat yang sejatinya diajak untuk bertobat tapi justru menantang dan mengajak perang. tapi kan harus wanita ditahan terus anak-anaknya dibunuh? Apakah harus begitu? Oh, di Islam itu nggak ada. Justru di agama terdahulu berdasarkan kitab yang mereka jadikan sebagai panduan itu dalilnya jelas. Kalau wanita ditawan terus dijadikan istri gimana? Tak ada di Islam wanita ditawan, itu tak ada. Kalau ada datanya gimana? Silakan, tunjukkan. Oke. Anda mau dari saya atau dari Anda sendiri? Lah kan Anda yang membawa narasinya, berarti Anda yang harus membuktikan. Saya buka Bukhari 2355 ya, sebentar. Bisa diperbesar biar enak kita gitu diskusinya. Ya Bang Juma, boleh diperbesar dia? Iya, silakan. Baik, ini Bukhari 2355 ya. Iya. Ali bin Hasan bin Sahid telah menggambarkan kepada kami, Abdullah telah menggambarkan kepada kami, Ibnu Aun berkata, aku menulis surat kepada Nafi. Lalu dia membalasnya dan berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah menyerang suku Bani Al-Mutahlik saat mereka sedang lalai, sedangkan ternak-ternak mereka sedang minum air. Lalu beliau membunuh prajurit suku tersebut dan menawan anak-anak keturunan mereka, dan pada saat itu beliau mendapatkan Juwaria sebagai tawanan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan kepadaku tentang riwayat ini, dan saat itu dia termasuk salah satu prajurit pasukan tersebut. Bagaimana menurut Abang? Ini membunuh, merampas, menawan. Di mana dikatakan merampas, membunuh? Di mana itu dalilnya? Ini garis tutup ya, sebagai tawanan. Terus mendapatkan Juwaria ini sebagai tawanan terus dinikahi gitu sama Nabi Anda. Di mana tuh tertulis? Di Bukhari. Iya, di mana kemudian ditawan untuk dinikahi itu di mana? Ditawan terus diapakan gitu? Kalau untuk diapakan gitu? Kan ditawan gitu. Mana membunuh? Mana ini bukan tertulis? Namanya, kok sedang mana tertulis Rasulullah kemudian ya menikahi Juwairiyah ini di mana, di tahun untuk dinikahi itu tertulis di mana? Saya tunjukkan lagi datanya ya. Mana? Anda tinggal buka istri-istri Nabi itu yang ada 13 itu. Salah satunya adalah Juwaria itu. Iya, enggak. Anda tadi mengatakan ditawan untuk dinikahi itu di mana? Ya buktinya 13 Nabi ini ada namanya Juwaria. Kan dinikahi kan sebagai udah ditawan. Iya, tapi bukan berarti pada tujuan penawanan itu untuk dinikahi. Loh, ini udah jelas dinikahi. Tapi tujuan ditawan itu untuk dinikahi itu mana? Tapi faktanya jadi istri ya, kan? Itu cerita yang berbeda itu.
Apanya yang udah? Berarti udah merampas itu namanya, Bang Loh, kok Juma. namanya perang? Saya bacakan dalil. Anda mau belajar nggak? Anda tahu tahanan tidak sebagai tawanan? Udah habis itu terbukti jadi Juliani jadi istrinya. Itu bagaimana? Itu namanya merampas. Nah, sekarang Apa begini, ini yang namanya tawanan itu, kalau Anda belajar dengan baik, ajaran samawi, tawanan itu kemudian ini kenapa ini ya? Kita jangan loncat-loncat, Bang Juma. Bukan Ini udah loncat-loncat, faktanya supaya loh. Anda Ini belajar, ajaran merampas, supaya Anda itu membunuh. belajar, supaya Anda itu belajar. Oke? Masa perangnya begini sih, perangnya sedang Perangnya lalai terus dibunuh. Kayak mana? Itu bukan perang lagi namanya, Bang Juma. Maksudnya apa? Sedang beristirahat terus dibantai kaum tersebut. Mana ada kayak begitu? Mana ada kayak begitu? Mana ada? Oh, nggak ada kayak gitu. Dia jelas ini mereka sedang lalai, terus Nabi Anda membantai kaum tersebut, terus menawan juara. Di mana dalilnya? Terus dinikahi. Di mana dalilnya kayak gitu? Di mana dalilnya membantai itu di mana Anda dapatkan? Di mana Anda dapatkan situ? Banjir sama Bahwa tadi. Bentar. Bukhari 2255 ya. 23. Saya Bang Juma, saya bantu jawab boleh ya? Iya, silakan. Jadi gini, Oh, siapa berarti nih minta Bang? bantuan ya, minta bantuan ya. Bukan, Oke. Bukan. Ini Saya minta belum bantuan. menjelaskan, tapi Saya saudara kita menjelaskan mau supaya menjelaskan. Masa Silakan. udah ada Abu supaya Bakar Anda yang menjawab. supaya Anda tidak mengambil dari satu referensi saja gitu. Karena asbabul khuruj atau sebab keluarnya suatu hadis itu banyak sekali maknanya. Jadi mungkin di sini saya terangkan. Nah, Kita Bani kan Mustalik kesimpulan ini, aja, Bang. kalau Kesimpulan kalau ini ajaran membunuh. Oke, gitu. oke. Membantai, merampas. Oke, bukan membunuh, tapi ini akibat berkhianatnya dari Bani Mustalik sehingga Rasulullah mengumpulkan pasukan untuk memerangi mereka. Nah, di antara pasukan itu setelah suaminya Zuhairiyah itu terbunuh, maka dapat tawananlah kaum muslimin, tapi bukan pada Rasulullah. Salah satu sahabat, saya lupa siapa namanya, saya dilupakan, afwan. Maka setelah Rasulullah membagikan, ternyata ada si Juwairiyah, yang mana Juwairiyah ini adalah pemimpin Bani Mustalik, itu anak dari pemimpin Bani Mustalik. Asumsi, Ya. Habib udah asumsi. Mana datanya? Suaminya. Mana atau datanya? apa? Silakan. Udah asumsi Bang abang ngomong. Silakan buka Rohul Maktum. Kalau antum nggak percaya, silakan antum baca itu kitab tentang Rasulullah atau Ibnu Hisham, semuanya antum baca biar kamu tahu gitu ya. Bagaimana penjelasan dari jadi jangan ambil hanya makna dari hadis itu saja, Bang. Salah kaprah itu jadinya kamu. Coba dibesarin saya, host. Baca dulu Biblemu ini ya, si siapa tadi, Oten. Nih, ini di dalam Biblemu ini, izin gurundaku, di dalam Biblemu ini, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Semua dibabat nih, penduduk kota, hewannya. Suruh bunuh ini, ajaran apa nih? Kejam kali Tuhan men. Oke, itu bisa saya bantu ya Bunda Rama ya. Itu bisa saya bantu menggunakan data, tapi kita ini penjelasan saya belum selesai gitu. Udah selesai tuh. Bang Jumba tuh apa gitu? Tawanan. Kalau di dalam Biblemu itu Tuhanmu 30 perawan tuh jatah Tuhanmu. Mau lihat? Tawanan perang 30 perawan wanita, perawan itu jatah untuk Tuhanmu. Mau lihat? Tapi tidak dijelaskan situ untuk diapakan gitu, Bunda. Anda jangan. Yang penting jatah Tuhanmu perawan. Mau lihat? Tawanan perang. Iya, tawanan perang itu di dalam Biblemu 30 perawan adalah hasil tawanan perang. Itu jatah untuk Tuhanmu. Mau ngapa ini itu? Udah loncat-loncat ini Bunda Rama. Nah, ya kan kau sorot itu jatah-jatah, kau sorot itu tawanan perang kan? Mau Ini tengok di Biblemu itu tawanan perang, jatah Tuhanmu Anda perawan. merampas, membunuh Mau lihat? ketika sedang lalai, terus mengawini tawanan tersebut. Ya kenapa? Ini sungguh Kalau halal, sangat, kenapa bisa? sangat ini ya, sangat tidak manusiawi bagi saya. Loh, kalau ini manusiawi, kau pikir ini hewan pun dibunuh, apa salahnya hewan? Hewan Ini semua bukan perang dibunuh, lagi segala namanya isinya kalau dan perang. hewannya dibunuh, sudah dibabat habis. Apa kesalahan hewan? Belum lagi kalau bayi yang menyusu, saya buka bayi yang menyusu yang disuruh bunuh. Kau tengok lagi.
Data-data Bunda kejam di itu Bible udah kehendak disuruh Tuhan. Kita nggak bisa menyangkal hal Lo kok itu. kehendak Tuhan enak kali kok ngomong. Kalau Bible Ketika mau dia dikasih lihat ingin tuh kehendak membantu Tuhan. suatu kaum Udah atas dijelasin dasar Gurunda bahwa dosa-dosa bagi mereka, kaum-kaum yang memang harus dibantai hingga tidak menduduki Lah, kau sendiri bumi paham gitu toh. untuk menambah Oten, dosa-dosa kau seperti apa paham. contoh Tadi kan Gurunda udah tahun Nabi jelaskan. Lut. Dia Ya membuat kan tadi Gurunda kapal udah jelaskan. Coba Disebut jangan, Tahunya coba kamu dengarkan dulu Bunda Rahma berbicara. Jangan melebihi perempuan. Silakan Gurunda. mulutnya ya. Biar Gurunda yang ini. Baik. Udah ada paham kalau satu Oke, kaum silakan. host, boleh kasih saya moderator host. Saya kasih akses moderator host biar saya bantu untuk memperlancar diskusi. Ini kan ada Gurunda kita ya. Jadi Ya, kita ini sampaikan bro momot cowok, saya nih entah kemana-mana ini Bang Dito. bro cowok. Jadi gini ya, kalau bertanya dijelaskan, kau diam dulu ya. Nanti kalau kau bantah, tunjukkan dalil. Tadi yang ditanya oleh Bang Zuma, di mana dalilnya di situ tertulis bahwa Juwaria dinikahi, kemudian dibunuh di mana? Itu tadi pertanyaannya. Kita kembalikan lagi ke Gurunda kita, boleh digedekan. Sabar dulu Bunda Rahma ya. Nanti kesempatan kita bertanya. Siap. Ya, silakan Bang Zuma. Ya, baik. Ketika kemudian saudara membawa narasi hadits, harusnya Anda memahami keterbatasan saudara memahami hadits yang ada di dalam Islam, gitu ya. Di situ memang diceritakan, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Hasan bin Sakik, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Aun, lalu berkata, aku menulis surat kepada Nafi, lalu dia membalasnya dengan berkata, sesungguhnya Nabi SAW kemudian pernah menyerang suku Bani Al-Mustaqliq saat mereka sedang lalai. Sedangkan ternak-ternak mereka sedang minum air, lalu beliau membunuh prajurit suku tersebut dan menawan anak keturunan mereka. Dan pada saat itu beliau mendapatkan Juwairiyah sebagai tawanan. Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku tentang riwayat ini, dan saat itu dia termasuk salah seorang dari pasukan tersebut. Ada enggak, pertanyaan saya dulu, ada enggak kemudian pernyataan Rasulullah di hadis Bukhari ini? Sebelum kita masuk kritik sanad, saya tanya dulu kepada saudara, ada enggak pengakuan Rasulullah terkait informasi ini? Sebelum kita masuk ke tangga sanad atau mata rantai pengabaran Nafi ini. Ya, silakan dijawab. Baik. Memang pengakuan Nabi Anda itu tidak ada, tapi faktanya saya lihat nama-nama istrinya, ke-13 istrinya, ada nama Juwaria. Loh, kok menjadi istrinya? Sementara dia itu menjadi tawan setahu saya. Oke. Baik. Baik. Menurut yang Anda pahami, tawanan perang itu apa? Tawanan, yaitu kan merampas. Hah? Pas hak dari sebuah kaum gitu. Iya, kalau ini kan berbicara mengenai agama Samawi kan. Orang-orang Yahudi nggak mengerti Samawi, Bang. Saya bukan agama, Bang. Saya nggak tahu Samawi. Baik, karena memang agama Anda bukan agama Samawi. Jadi ketika berbicara mengenai Nabi Musa, ada nggak sepengetahuan Anda Nabi Musa itu diperintahkan untuk membasmi sekelompok orang? Ada nggak Anda tahu? Jangan pura-pura pikun. Itu dulu pertanyaannya. Karena Nabi yang datang ini menurut Tuhan adalah Nabi yang sama seperti Musa. Pertanyaan saya, ada tidak Nabi Musa diperintahkan untuk memerangi dan menghabisi isi tanah yang diperangi untuk dirampas? Ada nggak Anda pernah baca itu? Jadi kaidah Saya seperti tidak ini. pernah membaca, tapi abang harus membawa data dong. Itu Kalau bukti, saya, Bang, gitu. Oke, saya bawa data ya. Di dalam Jangan bilangan asal 31, ngomong. dengarkan. Di dalam bilangan 31 ketika ada perintah kepada Musa, lakukanlah kemudian peperangan kepada orang Midian. Kumpulkanlah kemudian pasukanmu dan kaummu.
Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang. Ini perintah Tuhan. Untuk menghabisi bangsa Midian. Apa perintah Tuhannya di sana? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Harus kamu bunuh. Tetapi semua anak gadis di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup untukmu. Pertanyaan saya, perempuan yang gadis-gadis belia, anak-anak kecil yang masih perawan ini termasuk tawanan atau bukan? Ketika diperintahkan ambillah untukmu, ini tawanan atau bukan? Maksudnya ambillah untukmu tuh untuk diapain gitu bang? Ya, Bukan untuk dinikahi ataupun Andalah yang punya PR itu. Saya tanya dulu, ini tawanan tapi kan atau di situ bukan? Tidak dijelaskan untuk dinikahi atau Yang saya tanya, ini tawanan atau bukan? Iya, tawanan, oke. Tawanan di sini halal atau haram? Halal. Ya kalau bukan mahramnya itu haram bang. Ini ambillah untukmu itu halal atau haram kalau sudah ada perintah kayak gitu? Iya, tetapi itu kan bisa di. Iya apa? Bukan untuk dinikahi gitu bang. Kata Ataupun siapa? dikawini. Kata siapa? Ini tidak ada penjelasannya di situ. Ini ambillah untukmu untuk apa? Iya dia ambil bukan Untuk berarti apa? untuk dinikahi atau dikawini gitu bang. Kata siapa? Loh, kok kata siapa? Ini Kan tidak ada harta penjelasan, kan? gimana kita membenarkan hal itu? Saya gitu? tanya dulu, ini harta kan? Harta berupa anak gadis itu sudah halal untuk mereka miliki, betul? Tapi kalau tidak dinikahi gimana? Lah, Kan ini bukan tidak perlu masalah. dinikahi karena status rampasan perang itu adalah budak. Yang ada budak. adalah dimemerdekakan. Cara memerdekakannya kemudian adalah menikahi salah satunya. Tapi bagaimana deh kalau di hadis Anda banyak yang menggauli budak? Di mana? Di mana itu? Tolong tunjukkan dalilnya. Kalau ada gimana? Tunjukkan. Anda mengatakan banyak menggauli budak itu di mana dalilnya? Oke, ini ajaran Anda ya, saya tunjukkan ya. Iya, silakan. Ingat ya, yang tadi itu Nabi Musa diperintahkan kemudian untuk membunuh semua perempuan. Oh, tidak ada di situ bang, bang jangan framing sini bang. Loh, itu dalil. Itu dalil. Anda kan nggak menunjukkan data, gimana abang bilang itu? Bilangan 31 Anda mengatakan bukan data. Bilangan Oke, itu 31 nomor jelaskan. 17 sampai nomor Itu kita jelaskan 18. nanti. Itu kita jelaskan. Sementara ini. Kenapa bagaimana Anda ini? ingin menjelaskan nanti? Saya sudah Anggaran- menjelaskan sekarang Ya, tadi Anda bahwa bilang yang ke- namanya rampasan perang itu halal. Anda kan udah ngeluarin statement. Budak dirampas terus digauli. Ini ada. Ini datanya. bukan budak ini. Ini bukan budak. Yang namanya Bentar, Anda rampasan kan perang. minta datanya. Yang namanya rampasan perang itu halal. Oke baik. Besarkan dulu data saya biar enak kita. Ya, silakan. Apalagi yang Anda ingin bawa? Ini hadis Malik 11-14 telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdillah bin Dinar berkata ketika saya Hadis bersama Malik. Abdillah bin Hadis Umar. Malik. Sebentar bang, saya belum selesai, Bang. Saya bukan Kristen. Dahrul, Kalau hanya Anda ada membaca seseorang laki-laki data, yang mendatangi dengar. dan bertanya Malik, mengenai hukum menyusui orang dewasa. Abdillah bin Umar. Malik nomor berapa hadisnya? Itu kan ada udah tertera di situ kok bisa Bang nanya lagi. 11 Nomor berapa? 11 14. Apa? Itu di atas itu enggak Bang? Saya nggak bisa baca, HP saya kecil. Sebut aja. 11 11 14. Oke. Ya, silakan. Mendatangi dan bertanya mengenai hukum menyusui seorang dewasa. Abdillah bin Umar lalu menjawab, suatu ketika ada seseorang laki-laki mendatangi Umar bin Khattab dan berkata, saya memiliki seorang budak wanita yang selalu saya gauli, saya setubui.
Ya. Lalu istriku dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut. Maka ketika aku ingin menyetubuhi budak itu, istriku berkata, "Jangan engkau lakukan demi Allah. Aku telah menyusuinya." Lantas Umar berkata, "Hukumlah istrimu dan gaulilah budak perempuanmu, sebab perempuan itu untuk persusuan itu untuk yang masih kecil." Ini jelas sekali loh. Ini namanya zina ya. Budak Yang memerintah satu dulu. Yang memerintahkan Umar di situ ya? menggauli siapa? Aku tanya sama Umar yang memerintahkan. Umar ini salah satu sahabat Nabi. Ya, terus mana perintah Rasulullah untuk melakukan itu? Loh, Umar ini apa? Khairul muslimin kan? Ajaran yang diajarin dari siapa ajaran dia? Yang saya tanya Dari kepada Rasulullah. saudara, yang saya tanya kepada saudara, mana perintahnya kemudian dari Rasulullah? Mana? Itu perintah Umar, Bang. Umar itu orang apa? Orang muslim. Lah, kami tidak mengikuti kata Umar, kami adalah Umar pengikut ini Rasulullah. siapa? Sahabatnya. Dia belajar dari siapa? Dari Rasulullah. Di mana Rasulullah mengatakan itu? Udah, ini gimana penjelasan ini dulu, Bang? Kita jangan lari-lari, Bang. Ini gimana? Justru kita lagi sedang bahas ini loh. Menggauli budak. Itu gimana? Itu namanya zina. Ini kita sedang membahas itu loh. Yang jelas di agama Anda yang bukan mahramnya dikatakan zina. Ini sadis sekali loh. Menggauli budak apa tidak ada perempuan lagi. Yang saya tanya kepada saudara, mana tuntunan dari Rasulullah? Saya memiliki budak katanya yang selalu saya setubuhi. itu lain lagi, Bang. Lalu Itu istriku kita dengan lanjutkan sengaja lagi menyusui nanti. budak Itu nanti. tersebut. Maka ketika aku ingin menyetubuhi budak itu, istriku berkata, "Jangan kau lakukan. Demi Allah aku telah menyusuinya." Lantas Umar berkata, "Hukumlah istrimu dan gaulilah budak perempuanmu, sebab persusuan itu untuk yang masih kecil." Ini yang ngajarin kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab mengatakan ini itu siapa? Kita nggak usah panjang lebar. Ini jelas nih, Bang. Ini ajaran membunuh, membantai, merampas, menggauli budak. Ini parah sekali, sumpah. Saya Mau aku tunjukkan, mau aku saya tidak tunjukkan. membenarkan ajaran ini. Makanya Iya, berkata, makanya saya "Aku tanya, tidak mana tunjukkan kepada saya perintah Rasulullah dan tolong tunjukkan sekarang di Islam menggauli budak itu di mana? Ada enggak? Ya ini hadisnya yang saya tunjuki kok. Iya, kalau cuman mengatakan seperti itu, saya boleh enggak bertanya tentang sanatnya? Saya tidak mengerti teman-teman. Sumpah. Hah? Anda enggak ngerti kan? Saya hanya Saya minta baca itu sanatnya ya, dong. faktanya Saya minta begini. sanatnya dulu. Sementara hadis Anda mengajarkan seperti ini ajaran. Saya boleh dong bertanya sumber Anda ini bersumber dari Rasulullah atau tidak? Boleh dong. Os, kamu udah nggak fair ya, Os, mengemut-ngemut saya. Saya belum selesai, Anda udah ngemut saya. Saya nanya ini berasal Anda dari harus bijaksana. Rasulullah atau tidak? Itu dulu dong pertanyaan saya. Ya, Umar ini belajar ilmu dari siapa? Ajarannya dari Sekarang mana, kalau Umar? Anda mengatakan belajar dari Rasulullah, mana? Sanatnya ada Rasulullah di situ mana? Tunjukkan. Kok berani sekali Umar tanpa perintah Rasulullah? Lah justru itu yang Anda harus jawab, di mana sanatnya sampai kepada Rasulullah. Itu loh. Udah nih jelas menggauli. Kamu ngerti nggak Udah sih? jelas banget. Sebentar, Lucu orang ini. Izin Gurunda. Silakan. Sebenarnya dia mengerti nggak sih dengan nggak yang dia paham. bawa ini? Dia enggak ngerti. Saya yakin sekali enggak paham. Ya ini kalau misalnya berdiskusi seperti ini, dia membawa tentang data hadis dari Mutawa Malik, kemudian dia nggak ngerti sanad, kemudian di situ yang tertulisnya matanya apa? Ini kamu bawa itu cuman apa gitu loh? Sama seperti isi Bible. Isi Bible itu lebih rendah dari hadis yang dia bawa. Lebih Ini rendah. saudara-saudara Kristen, ini jangan membuang waktu Gurunda kita gitu loh ya. Kalau mau diskusi coba berbobot ya. Kalian naik kalau bawa hujah, paling tidak kalian paham dengan hujah data yang kalian bawa.
Kemudian kita diskusi enak nih, kita semuanya dapat ilmu, kan gitu. Jangan sampai hanya bawa kemudian menyimpulkan, wah ini botol namanya. Iya, Oke, kita jadi sapa dulu. saudara, kalau Kristen membawa data-data hadis kayak begitu nggak usah diseriusin. Cukup aja tanya mana sanadnya, mana mata rantai penyampaiannya. Siap Bang Zul. Bingung sendiri dia tuh, bingung sendiri. Oke, lanjut. Ada Kristen yang lain mungkin, host. Disapa dulu, host. Ya, Assalamualaikum. hari ini Kristen apa Muslim, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang Udin? Ini mau nyapa-nyapa Bang Zuma dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku ya, gimana? Salam kenal Bang. Ya, salam kenal saudaraku, Masya Allah. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Nggak mau nyampai loh. Waktu Bang Zuma debat tadi pagi, aku kan sampai habis Bang Zuma itu. Aku merasa kasihan tuh sama pendetanya itu loh Bang. Wajahnya kok sampai pucat kayak gitu. Aku kan di bawah itu komen terus, udahlah Bang, kasihan Bang, kan gitu saya. Mukanya udah pucat kan gitu saya Bang. Pas setelah Bang Zuma turun, wah sampai sekarang masih Bang itu Bang. Ini masih ini. Iya Bang Zuma nggak ngerti ini gitu. Isinya framing gitu sudah Bang. Biasa lah. Saya kan lewat sedikit gitu Bang. Iya. Aku ngikuti Bang Zuma mulai dari WA dulu. Sudah lama kali berarti ya. Debatnya Bang Zuma sama Pak Desugi masih berdua waktu itu, saya masih berdua Bang Zuma sama Pak Desugi. Iya betul. Saya masih ingat waktu itu Pak Desugi bikin pertanyaan mau ngisop 100 kilo itu, masih ingat saya di WA kalau nggak salah itu. Sampai Lamsen juga ya. Iya, sampai sekarang itu belum ada yang bisa mampu menjawab. Jangan Pak Desugi. Keren ini pertanyaan gitu saya pikir saya. Dari mulai WA terus MKC itu waktu debat sama Bang Zuma itu saya sampai kabur dari MKC. Itu YouTube kalau nggak salah ya Bang. Iya betul. Zoom. Iya di Zoom itu. Ya itu aja dah Bang. Iya Bang, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Udin. Izin ya Bang Udin ya, gantian dengan teman Kristen yang di bawah, silakan naik. Ini ada tamu kita baru juga, Bang Zuma ya. Pak Rondo Royal, selamat pagi. Selamat siang ya di sini. Oh, jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak Rondo, silakan. Ini saya cuma mau klarifikasi aja buat saudara Oten kita itu. Nah, kalau mengangkat dalil dari Al-Quran ataupun hadis, tolong ditampilkan sanatnya itunya. Siapa tahu kan sanat itu kan bermacam, hadis itu macam-macam, ada yang palsu, ada yang doib, ada yang sahih, ada yang macam-macam lah. Jadi yang kayak tadi teman Oten tadi itu kan belum jelas sanatnya itu. Saya kira Bang Zuma tahu sanatnya itu. Jadi saya juga belum tahu sih sanatnya itu dari mana asalnya. Saya minta penjelasan Bang Zuma untuk menjelaskan sanad yang disampaikan Oten tadi biar saya juga bisa ngerti gitu. Nah, sekian, terima kasih. Sejatinya yang bisa membawa sanad itu yang membawa dalil tadi. Setahu saya mata rantai sanad yang ditunjukkan tadi terkait dengan hadis
Malik ya. Itu di 1114 ya. Betul, betul. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, lalu kemudian Abdullah bin Dinar. Itu aja. Lalu kita harus menjelaskan kayak mana lagi tentang sanad ini. Berarti status hadis tadi yang disampaikan Oten tadi, statusnya itu apa Bang Zuma? Ya kalau ini Bukhari menuliskan, tidak semua hadis yang dituliskan itu sahih. Tidak semua hadis itu harus sahih. Semua hadis itu dituliskan sama seperti Malik. Iya. Ya ingin tahu aja sih statusnya. Ya karena setahu saya hadis ini yang menuliskan cuman Malik aja. Setahu saya ya. Nggak ada diriwayatkan di yang lain. Ya wallahu alam, kalau misalnya Bang Abu ada informasi bahwa hadis ini dituliskan oleh yang lain atau diriwayatkan oleh sahabat yang lain, mungkin iya, tapi setahu saya itu hanya Malik aja yang menuliskan hadis yang ini, yang tadi. Oh ya, terima kasih Bang Zuma ya atas informasinya. Iya, sama-sama. Ya, Bang Rondo silakan nyimak di bawah aja ya. Kita kosongkan 2 kursi untuk saudara kita yang Kristen. Ada nggak yang paham hadis yang tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini guru saya ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Guru Dai. Ini dia nih Bang Juma nih, Bang Damar. Iya, beliau pakarnya kalau hadis tuh. Silakan Dek. Jadi jangan dulu ke hadis pertama, yang kedua tadi ya, masalah yang di Umar tadi. Iya. Hadis itu manhajnya sahih. Iya. Cuman perbedaan indikasi daripada hadisnya saja. Ibaratnya itu gini. Pertama, susuan orang dewasa sebelum dinasakh itu menjadi mutkin, artinya apa? Ketentuan hukum. Di mana orang dewasa kalau seandainya sepersusuan juga maka akan dijadikan sebagai anak ridha. Anak ridhaah artinya apa? Akan menjadi keharaman dengan anak kandung untuk menikah. Itu satu. Setelah hadis itu dinasakh, kemudian Nabi memberitahukan kepada Umar bahwa tentang susuan anak dewasa itu telah kelar. Artinya apa? Telah kelar, susuan itu hanya berlaku kepada anak kecil. Datanglah hadis ini kemudian. Nah, hadis yang tadi itu. Hadis yang tadi adalah satu indikasi ke arah susuan orang dewasa telah dinasakh. Mana pertama? Pertama kita runutkan cerita. Suatu ketika ada seorang laki mendatangi Umar bin Khattab berkata, "Saya memiliki seorang budak, wanita yang selalu saya setubuhi. Lalu istriku dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut." Jadi dia di sini bingung. Kan dulu katanya kalau susuan orang dewasa ini bakal menjadi haram ya. Nah, dia datang ke Umar bin Khattab untuk menanyakan hal tersebut. Justru hadis ini menjadi hadis yang mentaksiskan yang nasah. Artinya apa? Mengkhususkan yang tadi dinasahkan. Nah, untuk kemudian memberitahukanku, oh tenang aja, nggak apa-apa, balik lagi setubuhi budakmu. Menunjukkan bahwa hukum susuan dewasa itu telah batal. Itu ini karena contoh gini ya, nih nasihat ke orang Kristen juga nih. Hadis itu kayak ibaratnya sebuah kata-kata. Baik keluar dari Bang Zuma, baik keluar dari Bang Daman. Ada kata-kata yang kemudian keluar dari Bang Zuma itu umum. Ada juga kata-kata Bang Zuma itu khusus. Mana contohnya? Bang Zuma misalnya adalah seorang ini ya, kita bilang mandor ya. Dia bilang gini ke anak buahnya. Itu kira-kira pondasi rumah 2 meter saja. Tapi kalau nanti tanahnya agak becek, kita buat 3,5 meter. Dah, jadi menunjukkan apa? Ini kan kontradiksi di mata orang yang berjalan selanjutnya. Ini 2 meter apa 3,5? Jadi menunjukkan apa? Ada kata-kata indikasi di situ. Apa kata-kata indikasi? Indikasinya bahwa seandainya tanahnya itu bagus berarti 2 meter. Seandainya kata-kata tanahnya itu lembek maka 3,5 meter. Menunjukkan apa? Kata-kata Bang Zuma aja ada kata-kata umum, ada kata-kata khusus. Begitu juga di dalam hadis. Kadang sifatnya umum, kadang satu hukum butuh 10.000 hadis untuk menentukan satu hukum daripada sebuah hadis tersebut gitu. Jadi kalau dibawa satu itu nggak akan dapat hukumnya.
Jadi kesimpulan daripada hadis tersebut, hadis itu adalah hadis yang mengkhususkan bahwa susuan orang dewasa itu telah dinasakh, telah dibatalkan hukumnya gitu. Assalamualaikum Bang Juma, guru dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dek. Silakan. Jadi kalau orang ngoten kan tidak tahu fikih ya. Dia tidak tahu mahram itu apa. Mahram itu perempuan yang haram dinikahin. Ada karena nasab, seperti menikahi adik, kakak, ibu, nenek, bibi, ponaan, itu haram karena bukan mahram. Ada karena rodok, susuan. Seperti orang yang menyusui kepada perempuan yang sama. Tapi syaratnya rodok itu, pertama, harus di bawah umur 2 tahun. Kedua, harus 5 kali susuan. Baru itu rodok namanya. Tapi kalau dewasa, mau disusuin berapa kali pun tidak bisa. Makanya hadis tadi itu menjelaskan bahwa, oh kamu walaupun mau kususuin gimana, anakmu budak itu tetap tidak boleh kamu setubuhin. Kenapa? Karena kamu susuin dia sudah keadaan dewasa. Sedangkan syaratnya rodok harus di bawah 2 tahun dan 5 kali susuan yang mengenyangkan. Sebenarnya hadis itu bahas itu, bukan membahas ini kenapa ini kok menyuruh. Tidak bahas masalah menyetubui budak di situ. Tapi membahas tentang orang perempuan ini supaya tidak disetubui budaknya ya. Maka disusuin sama dia. Supaya punya alasan, jangan disetubuhin. Udah saya susuin dia. Kata Umar, oh tidak berlaku. Karena syaratnya rodok itu harus di bawah 2 tahun bayi itu. Nah ini, ya udah dewasa, tidak boleh gitu. Jadi masalah hadis Quran itu memang kalau tidak paham fikih itu sulit dijelaskan. Nah tentunya otan ini ngawur dia. Ya mau pakai hadis sahih kayak apapun kalau tidak sesuai hukum-hukumnya, ya itu tidak mungkin paham mereka. Ya, nah cara mudah untuk memahami Quran hadis harus tahu fikih. Nanti ada syaratnya rodok, kapan rodok itu dianggap sah, susuan rodok itu susuan gitu. Oke, Gurundaku, silakan lanjut yang izin Ustadz. Yang dia pertanyakan tadi itu tentang mensetubuhi budak gitu loh. Tolong dipaparkan dulu Ustadz. Mensetubuhi budak tuh yang diangkat tadi. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan gini loh ya. Kalau dalam Al-Quran itu orang itu dianggap berzina, yang mana zina itu akan dirajam kalau dia itu berzina gitu loh. Tapi kalau bukan zina ya enggak. Contohnya menyetubui istrinya. Nah ini enggak, kan halal. Atau seperti Salomo menyetubui 300 gundiknya. Ya bukan diranjam itu. Karena apa? Karena budak itu dalam Bible memang disahkan. Ya. Jadi enggak diranjam, aturan Tuhan baik itu perjanjian lama. Makanya ada kan dalam Al-Quran kan, jagalah kemaluanmu kecuali kepada istrimu atau ma malakat aiman. Itu ya. Karena memang perjanjian lama gitu. Ya. Jadi kalau ada orang ini ada juga ya. Ketika coba Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak. Kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku." Nah, jadi dikasih budak. Ya, sama Rahel tuh, kalau kamu tidak bisa punya anak, ini ambil budakku, setubui dia supaya kamu punya anak. Nah, karena memang bukan zina. Makanya dalam Al-Quran orang-orang yang menjaga kemaluan ya kecuali kepada istri dan auma malakat ya.
Jadi tidak ada rajam. Karena dalam perjanjian lama juga gitu. Salomo istrinya 700, gunditnya 300, disetubui 300 itu. Ya tidak ada hukum rajam karena budak. Hanya saja di Arab itu jangankan orang menyetubui budak itu hina. Makanya orang Arab gak mau. Ya, mau secantik apapun ibaratkan binatang budak itu zaman dulu itu. Ya. Mau dijual kayak terserah, mau disuruh pekerjaan, dipekerjakan, mau dipukul. Hanya saja dalam Islam, ingat ya, budak-budak itu jangan kamu seperti binatang, jangan. Mereka juga manusia. Ya, inna akramakum indallah atqakum. Kalian ini manusia, yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwanya. Mau dia itu keturunan dari siapa, bahkan seorang budak, kalau dia takwa kepada Allah, maka dia termasuk manusia yang mulia. Nah, itulah di dalam Islam. Ya, kalau dulu enggak seperti binatang itu budak-budak itu. Mau disetubuin silahkan. Kayak nabi-nabi yang lain itu kan gitu. Banyak menyetubui istrinya dalam Bible kayak Salomo, ya. Ya gitu tuh. Silakan. Masya Allah, itu ya teman-teman Oten ya, paham ya penjelasannya Ustadz kita itu. Ya, saudara Muslimku, barangkali sudah selesai. Kita kasih 2 bangku untuk Kristen. Assalamualaikum. Ini Guru Nda, saya dan semuanya, saya mau turun dulu, ada perlu. Ya. Oke. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas ilmunya. Kasih Ustadz, kemana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin apa nih namanya nih? Angin mamiri. Bang Zuma gimana kabar? Sehat? Bunda semua sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Ya, silakan Bang. Mau tanya nih Bang Zuma. Kenapa orang Kristen tuh kalau diskusi ngutipnya hadis bukan Al-Quran itu? Bukan 99% kebanyakan hadis tuh bukan di Al-Qurannya gitu. Jadi kesalahannya Iya, silakan. selalu di hadis. Bang Abu mungkin bisa jawab, silakan Bang. Baik. Silakan Bang. Terima kasih. Pertanyaan itu Bang Angin Mamari ya. Jadi sebenarnya mereka menggunakan hadis-hadis Rasulullah itu hanya untuk menjatuhkan, hanya untuk mencari-cari kesalahan Islam. Padahal kan sudah jelas kata Allah kan agama yang paling benar itu adalah agama Islam, yang paling diridhoi juga gitu. Bukan yang paling benar, yang benar. Kalau paling benar berarti yang benar gitu. Yang benar adalah agama Islam gitu. Nah, mereka bertanya itu bukan untuk mencari ilmu tapi hanya untuk menjatuhkan. Makanya yang mereka dapat adalah hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu yang mereka menggunakan agar bisa menjatuhkan kaum muslimin. Padahal tidak akan itu. Karena orang muslimin semua baik itu awam sekalipun mereka akan paham gitu. Seperti tadi, itu kan dia sengaja bertanya tentang bersetubuh dengan budak ya yang tadi. Itu supaya sengaja mencari kesalahan bahwa Islam itu memperboleh loh gini. Orang-orang yang di tawanan itu diboleh dinikahin. Padahal tawanan itu bisa jadi masuk ke dalam budak. Setelah diperangi mereka kalah, maka mereka itu jadi budak gitu. Ya, kita bisa lihat dari sejarah Rasulullah itu ketika awal tahun 2 Hijriah itu kan perang Badar, itu kan banyak banget tawanan kan. Nah, di antaranya tuh ada beberapa keluarga Nabi sendiri itu Ibnu Abbas ya, Abbas itu pun ditawan, dan sebagian dari mereka itu kan diminta untuk membebaskan diri mereka itu. Disuruh mengajarkan anak-anak Madinah itu. Setelah mengajar dan anak-anak Madinah itu sudah bisa baca dan tulis, baru boleh dibebaskan gitu. Nah, kalau tidak mereka akan jadi budak terus gitu. Dan memang ada hadis Rasulullah yang memang menggauli untuk budak itu ada halal. Halo Bang Zuma. Halal, dan itu Allah sendiri kan
berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun, ya kan? Assalamualaikum Bang Zuma. Dan juga di Ntar ada anak-anak nih. surah Al-Ma'arij, ya, surah Al-Ma'arij. Sebentar Bang Abu, bentar Bang Abu. Oke. Ya, kucing. Kenapa kucing? Bang Zuma, bapakku Bang Zuma. Ini anak siapa ini? Sama Bang Zuma loh. Ya, Bapakku selalu setiap hari nontonin Bang Zuma. oh iya, Salam terima dari kasih. Sulawesi Bang Zuma. Ya, salam balik Ananda. Salam sama Bapak. Teman-teman, saya sejenak untuk menjelang zuhur ya. Silakan dilanjut. Nah, Silakan. ya. Izin ya Gurunda. Apa namanya tuh? Kalau mau lebih detailnya mungkin agak sedikit panjang. Kenapa Islam ini memperbolehkan mensetubuhi budak ya? Karena gini. Ini kita buat analogi contoh aja ya. Misalnya nih, mohon maaf Bunda Rahma ya. Misalnya, jikalau Islam datang langsung secara sarkasme, langsung secara secara brutal, datang budak haram misalnya, maka nggak ada orang yang akan mengimani Islam tersebut. Karena apa? Radikalnya Islam. Akan tetapi karena Islam mau setiap manusia yang sebelum Islam datang dianggap bagaikan binatang dan terus diperjualbelikan, dipandang rendah dan berbeda kasta antara yang namanya budak dan orang merdeka, maka Islam merunutkan hukum dengan cara-cara yang perlahan. Mana contohnya? Pertama, contoh Bunda Rama memiliki budak. Jikalau Daman datang dan menikahi budaknya Bunda Rahma, maka anak yang lahir tersebut budak juga. Loh, kenapa demikian? Karena itu harta. Jadi Islam tidak menghilangkan harta orang, karena dipandang dulu sebelum Islam datang, budak itu adalah harta. Yang kedua, seandainya saya punya budak sendiri yang tidak saya nikahi, saya setubuhi, anak tersebut yang lahirnya merdeka. Arti merdeka tidak budak lagi, dinamakan dengan periwayatan budak ummu walad. Arti budak ummu walad, budak yang lahir anaknya kemudian bisa memerdekakan ibunya dengan arah dan tujuan memerdekakan umat manusia dari perbudakan. Terus Islam merunutkan satu hukum namanya budak mudabbar. Arti budak mudabbar, ketika budak ini bisa mencari sesuatu, misalnya gini, wahai budakku, carilah uang 500 juta, jika kamu dapat dan dengan usahamu maka kamu bebas dari perbudakan. Itu juga budak mudabbar. Sekarang ada budakin lagi, ada yang namanya juga budak nisbi, ataupun budak yang dinamakan dengan budak perkongsian. Tujuan semua itu adalah ke arah memerdekakan budak. Menunjukkan Islam datang secara perlahan dengan satu misi perlahan memerdekakan budak. Terbukti di tahun 2024 tidak ada satupun budak lagi. Al-yauma akmaltu lakum dinukum. Artinya apa? Saat kemudian agama Allah sempurnakan, semua manusia Allah angkat derajat. Kita takbir kepada Allah, Allahu Akbar. Sempurna sekarang. Udah, itu masalah budak. Nah, jadi tadi agak sedih. Lanjut. Yang lain ingin ngomong bagaimana? Bang, mau tanya lagi nih Bang. Terima kasih tadi jawabannya. Mau tanya lagi. Saya kan nikah nih Bang. Orang tua saya kan Kristen. Hukumnya gimana Bang? Saya menolak. Saya maunya menikah sama orang Islam, tapi orang tua saya tidak mau Bang gitu. Apakah saya berdosa atau hukumnya nggak sah? Kan udah kita boleh menuruti orang tua di dalam hal yang baik-baik saja. Nah, kebaikan. Kalau di dalam hal yang kemudian itu bahkan menyalahi akidah, nggak harus dituruti gitu Bang. Kecuali mama abang bilang, nak beli minyak bentar, itu harus. Pijitin mama itu harus. Tapi kalau dalam hal yang berhubungan dengan berbau-bau syariat agama Islam, itu tidak bisa ditentang. Seperti itu Pak. Jadi dalam hal manusia itu tetap ibumu, tapi dalam hal agama kita beda pemahaman, seperti itu. Oke Bang, alhamdulillah, makasih Bang jawabannya. Dan terakhir Bang, saya mohon doanya supaya orang tua saya jadi mualaf Bang. Amin.
Sering-sering aja bawa ke sini sama Bang Juma. Soalnya orang tua saya kan baru pensiun juga Bang dari pengajar guru Kristen di SMK Negeri 42 Tangerang Bang. Baru pensiun Bang. Mudah-mudahan dengan pensiunnya dapat hidayah, terbuka hatinya Bang. Pensiun juga nyembah manusia Pak ya. Nah, mudah-mudahan itu Bang harapan saya Bang sebagai anak Bang. Ya, karena kan orang tua yang melahirkan Bang itu. Masa saya Islam, orang tua saya Kristen kan gimana gitu Bang, sedih juga Bang. Intinya rumusnya gini Bang dalam Islam. Jika sebelum Islam kamu mencintai orang tuamu, maka setelah Islam harus lebih dan sangat lebih mencintai orang tuamu. Itu rumusnya. Oke Bang, makasih Bang ya. Sehat-sehat selalu Bang. Mohon doanya Bang. Makasih Bunda Rahma semua, Ustadz, guru-guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tapping di bawah katanya ada yang mau mualaf. Siapa? Naik aja dulu di ini ngomong-ngomong Naik aja dulu. Yang mana tadi? Saya nggak baca tadi. Yang kue kuda. Kok mute semua? Tadi saya yang agak greget di hadis yang pertama tadi ya, masalah perang Bani Mustalik itu. Nah itu ada sejarahnya, kita singkat saja ya, singkat saja di balik hadis yang disampaikan tadi. Pertama kita bahas daripada matannya ya. Nah gini, dari matannya itu ya. Kita bahas pertama Rasulullah SAW aghara ala nabil ala Banil Mustalik. Arti aghara di sini menyerbu, benar. Di sini kata-kata aghara ya, aghara ada ditambahkan alif. Artinya mereka juga was-was. Ibaratnya gini, perang itu bukan kayak kita main game. Itu yang harus kita sadari dalam logika kita. Perang itu bukan kayak main game. Akan tetapi perang itu bahkan berangsur-angsur, bahkan berhari-hari. Yang tidak menentu kapan kafir akan menyerang, kapan Islam akan menyerang. Paham nggak maksudnya? Artinya itulah perang. Ada kemudian perang yang berkecamuk. Setelah perang yang berkecamuk, adanya kabur dari perang. Sementara yang ada perang selanjutnya. Nah, jadi di dalam Bani Mustalik ini sebelum kita ke ceritanya, kita bahas matan hadis dulu. Akhirnya Bani Mustalik wahum gharun, saat mereka itu sedang lalai. Itu menunjukkan apa? Satu daripada mekanisme serangan. Paham nggak? Paham ya insyaallah ya. Mekanisme serangan salah satunya untuk membantai musuh. Masa mungkin kita gini, kita nyerang musuhnya kita cuma bawa AK-47, musuhnya siap basoka sama tank, mungkin kita serang? Kan nggak mungkin. Tapi akan tetap salah satu strategi perang, kapan ini musuhnya lalai, di situ penyerangan. Ya, itu Bani Mustalik itu adalah satu bani yang membenci Rasulullah dan kemudian mengatur strategi perang dan menyerbu Islam nanti saat perang Uhud. Dan juga di situ ada ini ya, ada satu sejarah di mana mereka memfitnah Aisyah dengan tuduhan Aisyah itu telah berzina dengan saya lupa namanya. Udah, itu ceritanya. Hingga akhirnya saat didapati sebelum ke cerita kita bahas ini hadisnya. Udah. Saat itu aghnamuhum tusqa 'alal ma. Saat itu segala binatang-binatang mereka itu sedang minum lah kita bilang, santai-santai. Faqatala, maka diserbu. Itu benar kata-kata qatala. Maka saat itu datanglah orang Islam menyerbu, benar. Satu pihak. Yang jadi masalah muqatilatahum. Arti muqatilatahum atas wazan qatala yuqatilu muqatalatan. Jadi beda kata-kata di dalam bahasa Arab. Sama seperti kata-kata kita. Kata bunuh, membunuh, pembunuh, dibunuh, akan dibunuh, saling bunuh, itu beda. Maka kata-kata dalam Islam qatala, qatala, aqtala, qatala, muqatalatan dengan kata taqatala, istaqtala, itu semua beda. Ada kata-kata di sini muqatalatihim. Artinya apa? Saling perang saat itu. Di mana orang Bani Mustalik juga tahu bahwa Nabi sedang ingin menyerang mereka. Akan tetapi akhirnya perang dimenangi oleh orang Islam saat peperangan Bani Mustalik tersebut dan dimenangkan oleh Rasulullah. Begitu dimenangkan oleh Rasulullah, adanya tawanan.
Ya, adanya tawanan perang termasuk harta yang diambil. Tujuan harta bukan tujuan agama. Misalnya diambil ternak-ternak tersebut, tujuannya apa? Daulah. Daulah itu di luar ketentuan hukum. Arti daulah apa? Kemajuan di balik perang selanjutnya. Udah, ataupun kemajuan Islam membangun daulah tersebut. Udah. Selanjutnya termasuk tawanan perang. Nah, tawanan perang ini sebelum ghanimah nggak boleh dibagi. Nah, ghanimah contoh gini, ada tawanan perang nih. Ketika nanti kemudian ada fase break perang, ada break perang itu ada namanya pertukaran tawanan. Kalau Islam tidak menawan, dia menukar pakai apa? Islam ini tidak goblok. Islam ini tidak bodoh. Artinya apa? Dia menawan karena kafir menawan. Tujuannya ada pertukaran nanti. Pertukaran tawanan dengan tawanan. Nah, itu satu. Setelah terjadi pertukaran tawanan-tawanan, kalau seandainya mereka mengibarkan bendera putih dan mengaku kalah, yang kemudian yang kalah tersebut menjadi budakin dan menjadi budak ghanimah, harta rampasan perang. Dengan tujuan ghanimah tersebut kan ada di dalam hadis dan ayat untuk kemudian budak itu dijaga agar kemudian mendapati sirahnya Islam dan kemudian memeluk Islam, gitu. Nah, itu masalah hadis tadi. Jadi bukan semata-mata Rasulullah datang bawa pedang nggak tahu apa-apa mereka perang. Nah, itu kalau mau dicari, lihat aja itu perang Bani Mustalik. Nah, nggak mungkin saya cerita di sini panjang. Jadi cari aja perang Bani Mustalik biar semua tahu bahwa perang tersebut bukan semata-mata Rasulullah datang dan mereka sedang tidak tahu. Enggak, akan tetapi saat itu mereka udah menyadari ini Islam bakal nyerang balik. Akan tetapi mereka nggak tahu kapan Islam nyerang balik. Nah, diambillah satu strategi perang daripada Rasulullah, yaitu dengan dikirim satu utusan, nama beliau, bentar yang mana? Ada, apa namanya itu? Aduh, tadi baru saya ini. Ada satu utusan yang dikirim oleh beliau untuk jadi mata-mata. Kamu datang ke perbatasan Gunung Uhud tersebut untuk melihat Bani Mustalik ada di mana, kata Rasulullah. Dia datang, kemudian dia kabarkan, oh mereka sedang istirahat Rasulullah. Oke, gas gitu. Artinya apa? Karena tujuannya mereka udah tahu bahwa Bani Mustalik akan menyerang Rasulullah. Jadi menunjukkan apa? Ini bukan perang tiba-tiba Rasulullah datang, bukan. Akan tetapi saat perang yang sifatnya continue, berkelanjutan, seperti itu. Selesai.